Coba deh Anda bayangin sebuah skenario ya, keseimbangan kekuatan militer global yang selama puluhan tahun ini kita andalin buat jaga stabilitas perdagangan. Terutama sejak Perang Dunia Kedua kan? Nah iya benar, bayangin tatanan itu tiba-tiba runtuh. Dan runtuhnya ini nggak lewat perang panjang bertahun-tahun gitu lah, tapi cuma dalam waktu 72 jam. Itu waktu yang sangat-sangat singkat buat ngerubah dunia sih. Banget. Awalnya pas saya baca ini, rasanya kayak ini plot novel fiksi ilmiah kelam ya. Tapi nyatanya hari ini kita lagi ngelihat sebuah analisis taktis yang narik skenario ini dari fiksi jadi realitas baru di Timur Tengah. Realitas matematis yang ngebongkar ilusi keamanan yang selama ini kita anggap bakal selalu ada gitu loh. Betul, jadi untuk penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal ngebedah analisis yang super tajam dari sebuah video di saluran US Power Insight. Analisis ini tuh ditulis sama seseorang yang dia punya pengalaman militer 30 tahun. Jadi bukan pengamat amatir ya? Bukan sama sekali, dia veteran. Orang yang karirnya beneran dihabiskan buat pelajarin gimana mesin perang beroperasi di laut lepas, bukan cuma teori di atas kertas. Dan misi kita hari ini adalah ngebongkar laporan tentang gimana 500 rudal balistik ini diklaim bisa ngubah peta geopolitik secara permanen. Iya, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ini penting banget buat ditegasin ke teman-teman yang dengerin. Materi ini kan sangat sensitif ya, dan gampang banget ditarik ke ranah politik. Wah ya, pasti itu. Makanya, semua yang kita diskusikan hari ini murni adalah pelaporan dan analisis dari klaim yang ada di materi sumber kita. Nggak ada bentuk dukungan politik buat pihak manapun. Benar banget. Kita di sini netral ya. Kita cuma pengen paham informasi dan matematika di balik peperangan asimetris ini. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda yang lagi dengerin, ngapain Anda harus peduli sama kapal dan rudal yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat Anda sekarang? Jawaban singkatnya, karena peristiwa ini secara langsung merubah kalkulasi keamanan semua negara, termasuk negara tempat Anda tinggal sekarang. Kalau jaminan dari negara adidaya terbukti bisa dilumpuhkan, ya semua orang harus mulai nulis ulang buku panduan pertahanan mereka. Oke, masuk akal. Nah, biar kita paham dampak globalnya, kita harus mulai dari epicentrum kejadian ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Laut Tengah Timur malam itu? Data taktis dari sumber kita itu ngegambarin malam yang benar-benar berakhir fatal buat armada laut. Sangat fatal sih. Di laporannya disebutin, dalam waktu kurang dari 4 jam, tepatnya dari pukulan pertama jam 11:47 malam, sampai serangan terakhir jam 3:12 pagi, armada permukaan paling tangguh milik Israel itu musnah total. Kurang dari 4 jam loh itu. Iya, gila sih. Rincian kerugiannya juga spesifik banget. 4 korvet kelas SAR 6, terus 2 kapal selam kelas Dolphin, dan 11 kapal pendukung hancur. Dari sekitar 1.800 awak, nah ini yang bikin merinding. Cuma sekitar 340 yang selamat kan? Betul, skala kehancurannya itu luar biasa. Oke, mari kita bedah ini. Maksud saya gini, korvet SAR 6 itu kan ibaratnya benteng baja terapung ya. Iya, mereka bawa sistem pertahanan udara Barak 8. Nah itu, sistem itu kan canggih banget. Harusnya mereka punya radar yang bisa ngelihat ancaman dari jarak ratusan kilometer. Gimana ceritanya angkatan laut yang super siap ini runtuh kayak rumah kardus gitu aja? Hal yang mempesona di sini adalah, maksudnya mempesona dari sisi taktis ya. Iya, paham. Ini bukan sekedar pengeboman buta. Laporan ini nyatet ada tingkat presisi penargetan yang sangat tinggi dari militer Iran atau IRGC ini. Mereka nalokasiin rudalnya itu spesifik banget. Spesifik gimana maksudnya? Coba perhatiin target pertama mereka, kapal selam kelas Dolphin. Kenapa kapal selam diserang duluan? Karena kapal selam itu target bernilai tinggi, mereka punya kemampuan serangan balasan yang paling ditakuti. Oh, jadi semacam kartu asnya armada ya? Betul. Dan kebetulan malam itu kapal selam Dolphin ini lagi muncul ke permukaan buat rotasi atau isi pasukan logistik. Karena kapal selam diesel elektrik kan emang harus naik ya sesekali. Nah, iya itu hukum fisika, mereka harus naik buat buang gas buang, isi baterai. Dan IRGC nyerang pas di momen paling rentan itu, sebelum armada permukaan bisa koordinasiin pertahanan mereka. Ini nunjukin doktrin penargetan yang benar-benar matang. Ngerti, ngerti. Jadi ini kayak ngelumpuhin komando utamanya dulu ya. Tapi kematian armada ini nimbulin satu pertanyaan kritis sih buat saya. Soal senjatanya? Ya, senjata apa yang
yang bisa nembus pertahanan secanggih Barak 8 tanpa bisa dicegah. Ini bawa kita ke akar dari krisis teknologi ini. Sumber kita ngejelasin kalau Tiongkok secara diam-diam udah mentransfer 500 rudal anti kapal balistik tipe DF-21D ke Iran. 500, wah itu jumlah yang masif sih. Sangat masif. Dan Anda harus tahu, rudal ini adalah hasil dari investasi Tiongkok selama 20 tahun. Cuma buat mecahin satu masalah spesifik. Ngusir kapal induk Amerika kan? Bener banget. Dan waktu reaksi yang dikasih senjata ini tuh benar-benar sempit. Iya, di laporan disebutin satelit Amerika mendeteksi peluncuran di pesisir Iran dan armada cuma punya waktu peringatan 4 menit. 4 menit. Bayangin aja, 4 menit buat bereaksi terhadap proyektil hipersonik. Mari kita bedah fisikanya sedikit ya. Silahkan, ini bagian yang menarik nih. Sebuah kapal perang itu kalau lagi bermanuver, geraknya sekitar 900 meter per menit. Sementara itu, rudal DF-21D ini turun dari tepi luar angkasa dengan kecepatan Mach 10 sampai Mach 12. Wah, bagian ini yang sangat menarik nih. Berarti kecepatannya belasan ribu kilometer per jam dong. Betul. Kecepatan itu aja udah bikin pusing radar tradisional. Nah, peluru yang lagi melesat pakai peluru lain, tapi peluru yang kita sasar itu bisa tiba-tiba berkelit ngehindar sejauh 300 kilometer dari jalur aslinya. Analogi yang sangat presisi. Sistem pertahanan konvensional itu kan ngandalin lintasan balistik yang bisa diprediksi. Komputer ngitung, rudal ini bakal ada di titik B dalam 3 detik. Terus sistemnya nembakin pencegah ke titik B itu ya? Iya. Tapi masalahnya, DF-21D ini bisa bermanuver di fase terminal. Pas rudal pencegat sampai di titik B, DF-21D udah geser puluhan kilometer. Komputer kapalnya jadi dipaksa ngitung ulang terus sampai... Sampai lat dan meledak. Gila sih. Terus, tadi ada hal soal perisai plasma. Itu gimana tuh? Oh iya, sifat fisika dari kecepatan Mach 10 itu bikin rudal merobek molekul udara dengan sangat keras. Ini nyiptain selubung gas terionisasi atau plasma di sekeliling rudalnya. Dan plasma ini ganggu radar kapal. Banget. Selubung plasma itu benar-benar nyerap dan nyebarin gelombang radio dari radar pertahanan. Jadi rudalnya hampir nggak kelihatan di layar radar karena dibungkus api hipersoniknya sendiri. Wah, pantesan. Tapi tunggu dulu, gimana dengan sistem pertahanan rudal balistiknya Amerika yang paling canggih? Kayak SM-3 Blok 2A itu? Laporan ini ngasih analisis tajam soal itu. Sistem kayak SM-3 itu terbukti nggak bisa diandalin atau unreliable buat ngadepin ancaman secepat dan selincah ini di lingkungan pertempuran yang beneran. Kenapa bisa gitu? Kan pas tes uji coba sering dibilang berhasil. Uji coba itu lingkungan yang terkontrol. Di realita, DF-21D ini pakai pencari radar aktif dan sensor inframerah pasif. Sensor ganda ini bikin dia tetap bisa ngunci panas kapal biarpun kapal itu nyoba ngeluarin sinyal pengacak atau jamming. Paham. Jadi, karena teknologi pertahanan terkuat saat ini aja terbukti nggak berdaya lawan fisika dari rudal ini, otomatis kekuatan militer terbesar di dunia harus ambil keputusan yang rubah sejarah ya. Keputusan yang benar-benar nandain runtuhnya momen unipolar di kawasan itu. Fakta yang mengejutkan dari sumber ini adalah soal reaksi Amerika. Pas kejadian ini berlangsung, ada kapal induk USS Harry S. Truman sama USS George H.W. Bush di sana, dan mereka nggak maju buat ngebela sekutunya. Padahal doktrin standar mereka selama puluhan tahun itu, kalau ada krisis, kapal induk maju ke depan sebagai proyeksi kekuatan kan? Betul, tapi mereka justru narik mundur kapal induk itu. Mereka milih bertahan di jarak 1.500 km, jauh di luar jangkauan tempur si rudal hipersonik. Karena hitung-hitungannya, Washington terlalu takut kehilangan aset senilai miliaran dolar dan 5.000 nyawa pelaut dalam satu serangan aja. Terus kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, apa arti jarak 1.500 km itu? Pesawat tempur yang dibawa kapal induk kayak F-18 atau F-35, itu mereka nggak punya jangkauan bahan bakar buat terbang sejauh itu, tempur, terus balik lagi, tanpa pesawat pengisi bahan bakar. Yang mana pesawat pengisi bahan bakar itu gampang banget ditembak jatuh. Tepat. Ketidakhadiran kapal induk ini adalah komunikasi politik yang masif banget. Pesan buat sekutu Amerika malam itu jelas banget. Jaminan keamanan dari kami ternyata bersyarat. Wah, bersyarat ya? Selama nyawa orang Amerika dan kapal induk mereka nggak terancam secara langsung gitu maksudnya. Iya. Selama mereka aman, mereka bakal bantu. Kalau risikonya kehancuran total, ya mereka mikir 2 kali.
Dan begitu fakta ini kejadian, nggak ada pidato diplomatik yang bisa bikin sekutu merasa aman lagi. Gila. Terus ini nih, siapa dong yang paling diuntungkan dari mundurnya Amerika ini? Udah pasti Rusia dan Tiongkok. Rusia bisa nikmatin pecahnya fokus dan aset logistik Amerika. Tekanan ke Rusia di Ukraina atau Afrika jadi berkurang drastis. Dan Tiongkok? Buat Tiongkok, transfer 500 rudal ini adalah iklan strategis paling sukses abad ini. Mereka berhasil nunjukin ke dunia kalau tatanan multipolar itu bisa ngasih keamanan yang nyata, tanpa mereka harus nembakin satu peluru pun dari armada mereka sendiri. Ah, iya bener. Terus sumber ini juga nyatet reaksi dari negara-negara Global South kan? Ibu kota besar di selatan. Mulai dari Brasilia, Jakarta, sampai Nairobi. Semuanya sekarang lagi ngitung ulang aliansi strategis mereka berdasarkan data baru ini. Wajar sih. Kalau pertahanan sekelas Barak 8 aja musnah, dan Amerika narik mundur, negara-negara ini harus nyari cara buat melindungi diri sendiri. Mereka mulai hedging atau lindung nilai. Betul. Mereka mulai lirik sistem rudal dari timur sebagai alternatif utama pertahanan mereka. Jadi pertanyaannya sekarang, apa arti dari semua ini? Apakah kekuatan teknologi tinggi aja ternyata nggak cukup buat menang? Nah, analisis di video US Power Insight ini nyorotin satu poin yang sangat krusial. Ini bukan cuma soal siapa yang punya teknologi paling canggih. Keunggulan sejati dalam insiden ini ada pada yang namanya asimetri motivasi. Asimetri motivasi? Maksudnya gimana tuh di lapangan? Institusi militer Iran atau IRGC, mereka beroperasi dengan motivasi eksistensial. Buat mereka, ngusir kapal asing dari wilayah mereka itu syarat mutlak buat kelangsungan hidup negara mereka. Oh, jadi mereka rela mempertaruhkan apa aja karena ini urusan hidup dan mati? Tepat. Mereka siap nanggung kerusakan yang masif buat otonomi mereka. Di sisi lain, komitmen Amerika di Timur Tengah itu sifatnya cuma kondisional. Itu bukan urusan eksistensial buat kelangsungan hidup Amerika di benua mereka sana. Wah, masuk akal banget. Pas dihadapin sama ancaman yang benar-benar bisa ngebunuh ribuan tentara mereka secara instan, kalkulator strategis di Washington sadar kalau harga yang harus dibayar terlalu mahal. Era unipolar di Timur Tengah emang udah resmi berakhir dong kalau gitu. Resmi ditutup oleh fisika dan motivasi eksistensial malam itu. Status rudal DF-21D ini ternyata bukan cuma sekedar tumpukan logam dan bahan bakar. Mereka itu instrumen pembuat sejarah. Benar, mereka ngancurin armada yang super canggih, mukul mundur kapal induk Amerika, dan yang paling penting memaksa seluruh dunia buat ngitung ulang siapa yang sebenarnya pegang kendali sekarang. Ya, dan sebelum kita tutup sesi ini, sumber kita ninggalin satu peringatan yang patut direnungkan nih, buat Anda semua yang mendengarkan. Apa tuh peringatannya? Washington itu punya kebiasaan historis merespon kegagalan strategis dengan menggandakan strategi yang udah terbukti salah. Alih-alih merombak doktrin, mereka mungkin cuma bakal ngelempar lebih banyak uang buat beli lebih banyak rudal pencegah yang padahal udah terbukti gagal nahan senjata hipersonik ini. Mengulangi kesalahan yang sama ya? Ya, dan pertanyaan besarnya buat Anda adalah, kalau cetak biru peperangan asimetris ini aja terbukti sangat sukses di Timur Tengah, coba bayangin, apa yang bakal terjadi kalau strategi persis kayak gini diekspor ke titik nyala atau flashpoint konflik global lainnya di masa depan. Terutama di kawasan Anda. Kayak Laut Cina Selatan atau Taiwan gitu misalnya. Betul. Dan kalau sistem penargetan ini pada akhirnya bocor ke kelompok non-negara, kita lagi berhadapan sama ancaman demokratisasi daya hancur hipersonik. Apakah dunia siap menghadapi lebih banyak kejutan 4 menit kayak gini? Gila sih, itu bikin mikir banget. Demokratisasi daya hancur hipersonik ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikut mendengarkan dan membedah informasi yang sangat kompleks ini bareng kita. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, jangan lupa untuk selalu berpikir kritis sama berita-berita geopolitik. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.